Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa barakatillah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu memberikan materi pembelajaran yang berjudul prosedur membuat model perangkat lunak. Nah, ini semua ada prosedur yang harus ditempuh ya. Jadi tidak serta-merta kita membuat coding atau membuat pemrograman begitu saja gitu. Jadi harus ada tahapannya. Semisal pertama misalkan menganalisis kebutuhan sistem apa saja ya, baik software atau hardware-nya atau brainware-nya yang akan menggunakan siapa saja. Nah, pada kesempatan prosedur membuat model perangkat lunak ini akan saya jelaskan model sistem perangkat lunak. Materi yang akan dibahas yaitu UML atau UML, Unified Model Language, merupakan bahasa pemodelan visual untuk menjelaskan sebuah sistem perangkat lunak yang akan dibuat. Nah, berikutnya, apa sih manfaat menggunakan UML? Yang pertama, kita bisa menggambarkan suatu sistem yang akan kita buat ya. Kemudian yang kedua, menspesifikasikan sistem. Kemudian yang ketiga adalah membangun sistem ya, tentunya dari prototipe ya. Kemudian yang terakhir adalah bermanfaat juga untuk mendokumentasikan sistem. Jadi selain kita membuat sistem ya, atau aplikasi atau website yang akan kita buat ya, nah juga UML ini bisa dijadikan sebagai dokumentasi ya. Kemudian dalam tujuan menggunakan UML, yang pertama adalah memodelkan sistem dalam konsep pemrograman berbasis objek. Yang kedua adalah menciptakan bahasa pemodelan yang dapat dipahami dan digunakan oleh manusia atau user ya, sebagai visual atau gambaran dari sistem yang akan dirancang bangun. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mengkomunikasikan pembuat sistem dengan pemesan sistem perangkat lunak. Nah, ini ada beberapa jenis dari diagram UML. Yang pertama, diagram use case. Yang kedua, diagram aktivitas. Yang ketiga, diagram kelas. Yang keempat, diagram sequence. Yang kelima, diagram komponen. Yang keenam, diagram deployment. Dan lain-lain, sebetulnya masih ada lagi ya gitu, tapi kita akan bahas 6 saja. Contoh yang lainnya misalkan diagram kolaborasi begitu. Nah, kita bahas diagram 1 sampai 6 saja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas diagram use case. Aplikasi yang digunakan untuk membuat UML ya, dalam membuat diagram use case, software IDS Modeler ya, software IDS Modeler. Nah, ini digunakan untuk laptop atau PC ya, atau komputer ya. Kemudian yang kedua aplikasinya adalah Draw Express Lite. Nah, ini digunakan khusus untuk HP atau tablet. Nanti kita coba satu persatu ya. Nah, sekarang kita menggunakan aplikasi pembuat model use case ya, atau diagram use case. Kita menggunakan
software alias modeler. Nah, kita buka ya. Kalau yang belum menginstal silahkan install dulu, nanti tampilan seperti ini ya, tidak jauh. Kemudian kita ketik nama projectnya ya, atau nama file. Misalnya membuat model use case misalkan ya. Nah, kalau sudah, kemudian diklik pada pilihan use case. Nah, di sebelah kanan di sini. Nah, diklik. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, di samping kiri di situ ada aktor ya. Nah, kita coba ketik, aktornya adalah untuk aktor CS Bank dan aktor nasabah ya. Jadi aktornya ada dua, jadi kita bikin dua. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pada praktek ya di laptop atau di PC ini ya, mohon maaf tidak dituntaskan ya. Nanti dituntaskannya dengan menggunakan HP gitu. Jadi biar kelihatan ada contohnya menggunakan laptop atau PC dan menggunakan HP gitu ya. Nah, setelah membuat aktor ya, ada dua aktornya atau usernya atau brandware-nya gitu ya, yang akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian dibuatlah use case-nya ya. Use case-nya ini cukup dua saja dulu ya gitu, untuk contoh gitu ya. Nah, nanti dilengkapi sesuai dengan perencanaan. Nah, kemudian kalau sudah dikasih garis koordinasi nih, garis koordinasi dari CS Bank ya, itu melakukan apa begitu ya, itu melakukan apa lagi dan seterusnya begitu. Oke, diketik ini untuk apa tuh aktivitas datanya ya. Misalkan untuk menginput data itu nanti di bawah garis panah ini atau garis koordinator ini diketik ya, menginput data gitu, dan seterusnya. Nah, contoh misalkan untuk nasabah mengisi formulir seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, logonya seperti ini karena saya sudah menginstal. Nah, ini tombolnya adalah open. Nah, jadi kalian tinggal install saja. Oh nih, ini gambar aktornya ya, gambar aktornya nih. Satu lagi di sini. Nah ini nih, guys, untuk menggandakan elip ini ya, tuh gandakan lagi, set. Nah, berikutnya adalah use case ya, yang bisa dilakukan oleh aktor CS Bank, yaitu mencetak ya, mencetak buku dan ATM. Nah, begitu. Kemudian kasih panah. Nah, itu mampir. Nah, begitu sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dengan aplikasi Draw Express Lite nih, seperti ini ya. Mudah bukan? Oke, kalau sudah mudah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sih sudah menonton. Nah, jangan lupa subscribe dan share ya video ini. Mudah-mudahan berbagi praktik baik ini bisa sangat bermanfaat pada saat
para subscriber semua meng-share kepada teman-teman atau rekan-rekan yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.